Socrates adalah salah satu filsuf paling influensial dalam sejarah dunia. Pemikiran Socrates tidak hanya mengubah arus dalam sejarah, tetapi juga memberi fondasi dalam filosofi. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, siapakah Socrates dan apakah pemikirannya dalam kehidupan? Mari kita bedah bersama. Socrates lahir pada tahun 469 sebelum Masehi dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kota Athena. Di kala itu, Athena berada dalam masa jaya-jayanya, masa di mana demokrasi dan perkembangan infrastruktur terjadi dalam skala besar. Dia pernah berstatus sebagai prajurit dan pemahat batu, sebelum mengabadikan hidupnya sebagai filsuf, yang dimana filsuf memiliki arti the lover of wisdom. Sangat sedikit yang kita ketahui mengenai kehidupan Socrates, dikarenakan dia tidak menulis sama sekali. Tetapi kita mengetahui riwayat hidup Socrates melalui tulisan-tulisan muridnya. Salah satu murid tersebut bernama Plato. Plato menerbitkan serangkaian dialog, di mana Socrates berunding dengan politisi dan penduduk di kota Athena. Dalam salah satu karya Plato yang bernama Symposium, dikisahkan bahwa Socrates dan lawan bicaranya mendiskusikan sifat cinta. Socrates mengklaim bahwa semua ilmu yang dia ketahui tentang cinta diajarkan kepadanya oleh seorang wanita bijak bernama Diotima. Menurut Diotima, cinta bukanlah suatu hal yang fisik atau keutuhan dan tidak dapat digambarkan sebagai baik atau indah. Tetapi cinta adalah keinginan akan sesuatu, yaitu semangat mencari suatu hal, seperti individual, objek, atau keindahan. Socrates menyimpulkan bahwa kegigihannya dalam pencarian ide-ide membuat ia menjadi pecinta ilmu pengetahuan. Sebenarnya, Socrates sendiri memiliki banyak ide, akan tetapi dia mengklaim bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Bahkan, ia memiliki pepatah terkenal, yaitu, "Aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apapun." Frasa ini terkadang disebut juga sebagai paradoks Socrates. Dalam upayanya membinasakan ketidakpedulian yang dilihatnya sebagai racun dalam masyarakat, Socrates berperan sebagai gadfly, atau bisa diartikan sebagai perongrong. Sebagai figur gadfly dalam kota Athena, ia berkeliling kota dan berdebat mengenai keyakinan masyarakat kota. Dan buah yang dihasilkan Socrates, ia dapat mengekspos bahwa kebanyakan dari masyarakat Athena tidak mengetahui apa-apa. Proses perdebatan ini biasa dikenal dengan metode Socrates. Metode ini mungkin salah satu kontribusi terbesar Socrates pada dunia akademik. Metode Socrates adalah proses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya untuk mencapai sebuah kesimpulan. Seluruh percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan yang bersifat konstruktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates. Contohnya, jika seseorang mengklaim bahwa mencintai Dewa Zeus adalah suatu hal yang baik dan bijak, Socrates akan bertanya balik, apakah cinta? Apakah kebijakan? Apakah ada dewa lain yang harus kita cintai? Jika mereka tidak dapat menjelaskan apa itu kebijakan, bagaimana mereka mengetahui Zeus itu bijak? Jika mereka tidak dapat mendefinisikan rasa cinta, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar mencintai Zeus? Jika seseorang mengklaim poin-poin ini, selagi mereka tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimanakah mereka mengetahui kebenaran dari statement mereka? Socrates memaksa politisi dan elit sosial Athena untuk mempertanyakan kebenaran mereka sendiri, dan perdebatan ini biasa berakhir dengan Socrates yang memenangkannya. Socrates sendiri juga seorang kritikus terbuka terhadap demokrasi Athena yang baru terbentuk. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena menurut Socrates, kritik terbuka adalah cara terbaik untuk memusnahkan tirani. Seperti yang Anda bayangkan, pemikiran ini tidak begitu populer di Athena. Hal inilah yang membuat Socrates tidak disukai oleh banyak penduduk. Pada tahun 399 sebelum Masehi, dia didakwa karena tidak mempercayai para dewa Athena dan diklaim bahwa ia telah menggunakan ide-idenya untuk merusak para pemuda di kota Athena. Ia dijatuhi hukuman mati dengan racun, tetapi Socrates tidak membantah keputusan tersebut karena itu adalah bagian dari kontrak sosial yang telah dia terima sebagai warga negara Athena.
Metode Socrates yang radikal telah memberikan contoh untuk para Gadfly lainnya untuk terbuka dan vokal terhadap kritik, berpikir, berpolitik, dan bermasyarakat. Socrates telah mengubah selamanya apa yang kita anggap sebagai filsafat. Apa yang dulunya merupakan upaya untuk memahami dunia, Socrates mendorong kita untuk berefleksi diri terhadap motivasi dan nilai batin kita. Hingga hari ini, kita masih belum mengetahui apakah kita benar-benar mengenal siapa Socrates. Dan inilah tugas kita sebagai The Seeker of Knowledge untuk menggali sejarah agar dapat menjawab rahasia filosofi Socrates. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini informatif. Sekian dari saya, and as always, good morning, good afternoon, good evening, and good night.